Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 11 yang beranggotakan saya Rahma Fadila dengan NIM 230429196 bersama rekan saya yaitu Dwi Agustina Anggraini dengan NIM 230424146 dan Gita Gustira Putri dengan NIM 230425156. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi tugas kelompok kami mengenai analisis narasi, yang dimana kami memilih narasi 10 tentang motivasi dan narasi 16 tentang stres. Yang pertama yaitu analisis narasi 10 tentang motivasi. Motivasi adalah kekuatan pendorong yang membuat seseorang bertindak. Motivasi bisa diartikan sebagai kondisi yang mendorong atau mengarahkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Motivasi bisa berasal dari dalam diri atau intrinsik dan dari luar diri yang disebut ekstrinsik. Baiklah, selanjutnya yaitu faktor motivasi yang akan disampaikan oleh rekan saya Dwi Agustina Anggraini. Kepada Dwi dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu faktor motivasi. Faktor motivasi terbagi menjadi dua, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Yang pertama, faktor intrinsik. Motivasi intrinsik bersumber dari dalam individu. Motivasi ini menghasilkan integritas dari tujuan-tujuan, baik tujuan organisasi maupun tujuan individu. Yang kedua yaitu faktor ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang bersumber dari luar diri seseorang, yang turut menentukan perilaku dalam kehidupan seseorang. Selanjutnya yaitu analisis fenomena narasi 10. Pada narasi 10 terlihat bahwa Hafiz memiliki motivasi awal dari faktor luar, atau yang disebut juga ekstrinsik, yaitu untuk mencari penghasilan dan tidak bergantung pada orang tuanya. Biasanya motivasi dari luar tidak bertahan lama karena dorongan tersebut hanya bersifat sementara dan bergantung pada faktor eksternal yang bisa berubah. Sehingga Hafiz mulai jenuh karena kehilangan motivasi dalam bekerja. Penurunan motivasi Hafiz karena beban kerja yang berat, jam kerja yang panjang, dan interaksi negatif dengan pelanggan. Kejenuhan muncul karena usahanya yang tidak dihargai, sehingga ia mulai meragukan arti dan tujuan dari pekerjaannya. Hal ini menciptakan krisis makna yang menyebabkan semangat dan motivasinya semakin menurun. Selanjutnya yaitu ketika pergantian manajer kafe yang bernama Bima. Ia membawa perubahan besar dengan pendekatan yang berbeda dari pemimpin sebelumnya. Bima bersikap lebih peduli dan terbuka dengan pekerja, seperti menerima masukan dan kritikan. Hal ini dapat membuat para pekerja merasa nyaman dan mendapatkan motivasi baru yang disebut juga dengan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini biasanya lebih bertahan lama dan stabil dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dwi yang telah menjelaskan faktor motivasi dan analisis fenomena narasi 10. Selanjutnya yaitu analisis narasi 16 tentang stres. Stres adalah suatu keadaan yang menekan diri dan jiwa seseorang di luar batas kemampuannya. Sehingga jika terus dibiarkan tanpa ada solusi, maka hal ini akan berdampak pada kesehatannya. Narasi ke-16 membahas tentang seorang supervisor yang mengalami stres di tempat kerja akibat berbagai pemicu yang terjadi. Pertama, jumlah pelanggan yang terlalu banyak, terutama pada akhir pekan, menyebabkan para pekerja kesulitan dalam memberikan pelayanan. Situasi semakin sulit ketika pelanggan mendesak untuk didahulukan, sehingga suasana di gerai menjadi tidak kondusif. Kondisi ini merupakan salah satu sumber stres yang berasal dari lingkungan kerja, di mana kemungkinan terjadinya konsekuensi tertentu dapat meningkatkan ketegangan dan mengakibatkan kesensitifan dalam bekerja. Baiklah, selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Gita Gustira Putri. Kepada Gita dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami, yaitu yang kedua, sebagai supervisor,
Ia tidak hanya bertanggung jawab untuk memastikan operasional gerai berjalan lancar, tetapi ia juga harus membantu tim kasir atau dapur karena kurangnya tenaga kerja, terlebih setelah toko tutup. Dia juga harus menyelesaikan pembukuan harian. Hal ini memicu terjadinya stres karena adanya ketidakjelasan peran dalam bekerja sehingga banyak tanggung jawab yang harus ditangani. Kemudian, dampak stres yang dialami oleh supervisor tersebut berupa dampak fisiologis, psikologis, dan perilaku. Pada dampak fisiologis dijelaskan dalam paragraf kelima bahwasannya supervisor merasa lebih cepat lelah dan insomnia. Hal ini merupakan gejala fisik yang biasanya muncul akibat stres berkepanjangan atau tekanan kerja yang tinggi. Kemudian, dampak psikologis juga dijelaskan dalam narasi, di mana supervisor merasa mudah panik, mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan, sehingga kehilangan motivasi, bahkan muncul pikiran untuk menyerah. Hal ini menunjukkan adanya gangguan psikologis karena ia tidak mampu mengelola tekanan yang dihadapinya dengan baik. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat berkembang menjadi gangguan mental yang lebih serius. Kemudian perubahan kondisi fisiologis dan psikologis dapat memicu emosi yang tidak stabil dan sikap kurang sabar dalam berkomunikasi yang terlihat nyata dalam perubahan perilaku kerja. Hal ini berpotensi mengganggu produktivitas serta hubungan antar rekan kerja. Sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Gita yang telah menjelaskan analisis narasi 16. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi dan stres kerja berpengaruh besar terhadap perilaku dan kinerja individu. Pada narasi 10, motivasi yang hanya bersumber dari faktor ekstrinsik terbukti kurang bertahan lama dan membuat Hafiz mengalami kejenuhan. Hingga akhirnya motivasi intrinsik yang dibangun lewat kepemimpinan yang suportif mampu memulihkan semangat kerjanya. Pada narasi 16, stres akibat tekanan kerja dan ketidakjelasan peran memunculkan dampak fisiologis, psikologis, dan perubahan perilaku negatif yang pada akhirnya menurunkan produktivitas dan mengganggu kinerja. Baiklah, sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.